dibiasakan untuk berpikir realistis. Saya kemarin ketemu dengan teman yang dari Switzerland ya. Di sana itu yang namanya SMA itu yang orientasi vocational school itu 70%. Yang 2-3% itu akademik. Nah, dengan asumsi anak yang akademik itu harus benar-benar jamin mereka itu akan lulus, tidak asal sekolah di S1. Padahal itu di negara maju. Baik Switzerland maupun Jerman itu lebih banyak vocational school untuk senior high. Bahkan di Amerika kemarin, kalau toh tidak seperti di Switzerland, itu memang SMA-nya banyak, tapi SMA itu ada namanya going to college dan go to career. Dan ternyata yang go to career itu lebih banyak daripada yang go to college persentasenya. Jadi di luar negeri itu lebih realistis anak-anak untuk memilih prodi atau memilih orientasi karir masa depannya. Oleh karena itulah dengan perubahan ini ya kita harapkan bisa didorong untuk mendekati 908. Tapi kalau tidak, jangan-jangan mereka sudah menjatuhkan pilihan ke politeknik atau ke diploma dan sebagainya. Kalau toh tidak ke universitas. Nah, jelas kita dorong untuk bisa optimal. Nah, tadi untuk kesalahan sekolah. Tadi yang ini ya, revisi raport. Justru itu verifikasi itu. Anak-anak diberikan kesempatan verifikasi apakah sekolah itu memasukkan benar atau tidak. Nah, disitulah anak-anak mencocokkan nilai dimiliki di rapotnya itu dengan apa yang dimasukkan di situ. Sangat mungkin itu bisa ada perbaikan. Karena itu nanti kalau sampai terjadi pas waktu lulus dinyatakan lulus dan ada prestasi, apa yang dibawa raport itu dengan yang itu tidak sama, misalkan ada penambahan secara berarti kan apa yang ditulis itu harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kalau itu sifatnya personal, maka yang tidak diluluskan itu kan yang bersangkutan. Tapi kalau itu masif, ternyata dari sekolah itu ternyata tidak hanya satu orang dan semuanya lulus, karena mengirim 20 anak lulus semua. Tapi ternyata 10 anak itu terjadi make up semua. Ya ini tidak hanya anak saja yang kena, sekolah juga harus ikut bertanggung jawab. Makanya dilakukan semacam pemberian sanksi. Dan alhamdulillah tahun ini tidak ada. Nah ini berarti ada kemajuan berarti. Kemarin ada yang dari kampung saya, di mana saya lahir itu datang ke saya, mentang-mentang saya itu datang dari situ. Bawalah surat itu dari Brawijaya, yang ngirim protes ke Brawijaya. Brawijaya didisposisikan ke PT tidak ada keempat. Nah, setelah saya lakukan klasifikasi, ya karena dia kena sanksi tahun 2014 di close, nggak boleh, maka tahun ini kita bisa buka lagi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita tidak sudah klarifikasi semua yang diduga kemarin sekolah melakukan penyimpangan tidak ada. Kita harapkan pembelajaran kepada semua masyarakat ini terus bisa kita lakukan, terutama untuk soal kejujuran. Nah, senam PTN objektif tidak begini Pak. Saya pengalaman nanti Bapak rektor yang lainnya di sekolah, di kampus, di kota saya ada sekolah yang ini yang hebat, tapi anak-anak itu cenderung dikirim ke UGM daripada ke tempat kami. Suatu saat luluslah itu waktu masih non tes atau waktu seleksi yang ada di sana. Kami lulus kan 5 orang, ternyata Pak Herkis saja 1-2 orang, kan percuma. Jadi kita punya track record sekolah itu. Jadi memang ada plus minusnya. Bagaimana dengan sekolah yang baru berdiri? Nah, itu kan diberikan. Saya yakin nanti Pak WR 2 ini akan menjelaskan bagaimana punya rumus-rumus yang andal itu. Beliau punya dokumen yang bagus. Tapi ya secara real yang kami alami memang rekod dari kakak kelasnya itu sangat beralasan untuk menjadikan salah satu indeks yang harus dipertimbangkan dalam formula yang kita buat untuk lulusan itu. Jadi kakak kelasnya gimana, terus kalau ke sekolah bagaimana prestasi di kampus itu, di prodinya itu misalkan. Dan
Dan itu kita sudah buat rumus yang dengan sedemikian rupa kita lakukan semacam revisi setiap tahun sehingga dari waktu ke waktu insya Allah bisa lebih halus daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itulah teman-teman PTN baru itu memang segera di dalam tahun pertama begitu bergabung tidak diberikan kesempatan supaya belajar dulu. Begitu menghadapi persoalan itu bisa apa yang dilakukan itu ya minimal mendekati lah dari perguruan tinggi yang lama. Terus aja kami yang dihadapkan oleh persoalan ini kan serius, bahkan 50% tidak sedikit itu. Kalau dulu yang namanya undangan itu kan hanya 20%, 25%, sekarang kan 50%. Ini nggak sedikit. Nah, karena banyak, maka kita harus lebih serius untuk melakukan seleksi. Dan tentu setiap perguruan tinggi ada rambu-rambu umum yang kita miliki dari Senam PTN, variabel apa saja yang penting harus diperhatikan. Tapi setiap perguruan tinggi juga punya keleluasaan, kebebasan untuk mengembangkan formulanya sesuai dengan pengalaman masing-masing untuk mendapatkan mahasiswa yang terpilih itu bisa diharapkan berhasil studi di tempat itu. Nah, untuk selanjutnya monggo yang ini yang kaitannya dengan ini dengan tadi Pak Neneng tadi, kami sudah lakukan pembicaraan dengan Kemdikbud, tapi yang punya hak sepenuhnya itu kan rektor, yang punya hak penuh untuk penerimaan mahasiswa baru itu rektor. Nah, ternyata sebagian besar rektor itu setelah saya ketemu dengan Kabalitbang itu oke, baik, asal bisa mengejar tanggal 9 Mei. Kalau tidak bisa mengejar tanggal 9 Mei ya kita harus proses apa yang kita miliki itu sesuai dengan jadwal itu. Perlu diketahui bahwa di UN sendiri kan masih ya non sewa ya. Ini ada yang katanya sudah mau diuji cobakan untuk online. Bagaimana untuk jamin rasa keadilan antara yang online dan yang tidak online? Bagaimana kita bisa apalagi nanti kita sendiri juga tidak diajak untuk terlibat dalam pengawasan. Dulu kan mengapa kita ikut mengawasi? Karena kita ingin berkepentingan hasilnya itu ya bisa terjaga dengan baik walaupun tidak jaminan, karena buktinya juga di beberapa tempat ada yang kecolongan. Tapi kan pada prakteknya kita masih bisa mengakui untuk bisa dipertimbangkan. Nah, belakangan ini mestinya itu UN itu kan terkait dengan pemenuhan standar kelulusan. Lalu untuk standar kelulusan saja UN tidak dipertimbangkan. Lalu kok kita mempertimbangkan begitu lebih penting daripada. Tapi tidak apa-apa, kami akan memberikan apresiasi bagaimana hasilnya itu asal bisa memenuhi jadwal itu. Dengan catatan tentu nilainya pembobotannya ya tentu kita akan bicarakan nanti bersama rektor bagaimana untuk membuat keputusan itu. Yang jelas yang waktu kami dapatkan itu bahwa di samping nilai akan diberikan namanya informasi tentang apakah anak itu melaksanakan ujian dari sekolah yang terkategori sekolah putih atau sekolah hitam atau abu-abu atau hitam. Nah, tentu nilai 8 di sekolah putih akan beda dengan nilai 8 dari anak yang dari sekolah yang hitam. Nah, itu akan disampaikan katanya waktu itu. Tapi apakah bisa kerja? Kalau bisa, ya akan kita serahkan itu hasilnya kepada rektor-rektor. Jadi kami terus terang saja sebagai panitia bertanggung jawab memfasilitasi dan koordinasikan, tapi kelulusan sepenuhnya ada di tangan rektor. Dan rektor itu nanti yang akan mengirimkan ke panitia untuk bisa dikoordinasikan dan kita serahkan lagi untuk diumumkan secara nasional. Untuk sementara ini barangkali ada tambahan. Ini juga tadi seperti dikatakan 50% dari keseluruhan yang
akses sebesar-besarnya para siswa calon mahasiswa ini. Yang mana kalau dengan metode ujian, SNMPTN dan sebagainya, mungkin murid-murid SMA yang ada dari daerah-daerah itu agak-agak susah peluangnya karena barangkali kualitas SMA-nya dan lain sebagainya. Jadi dengan dibuat sampai 50% melalui jalur undangan atau SNMPTN, akses mereka ya untuk mendapatkan tempat di PTN-PTN itu menjadi lebih terbuka. Ya, jadi filosofinya seperti itu. Kemudian kalau umpama kakak kelasnya nilainya bagus atau yang buruk, itu menjadi berpengaruh terhadap penerimaan angkatan selanjutnya. Itu memang hasil analisis yang kita lakukan ataupun yang kita amati pengalaman. Misalnya Institut Pertanian Bogor sudah menerapkan pola penerimaan ini sejak tahun 1976 ya. Jadi sudah sering kita buat analisisnya, itu memang korelasinya tinggi sekali. Dan dari pengalaman yang ada, semua sekolah sebelum ada konsep PDSS juga, pangkalan data siswa dan sekolah, data dari semua SMA yang kita ada terima murid dari SMA itu kita bangkitkan, kita olah sehingga kita tahu umpamanya dari SMA tertentu nilai 8 itu realnya itu berapa, seperti yang tadi dicontohkan Prof. Wahab ya, yang bukti yang kita memang. Jadi sudah ada pembobotnya dari sana, kemudian kita bisa memprediksi sesungguhnya yang paling bagus itu adalah berapa. Tapi pertanyaan Bu Esther tadi, apakah akan objektif kalau yang baru versus dengan yang sudah ada data? Karena yang baru kan belum ada data rekodnya gitu ya. Oleh karena itulah memang yang baru itu dikasih kuota Bu Esther. Jadi misalnya ada yang baru, SMA yang baru gitu ya, itu karena rekodnya belum ada, maka itu bisa dikasih dulu berapa dua atau berapa orang gitu ya. Itu jadi case nanti kalau dua yang dikasih tahun ini berhasil, berarti tahun depannya siswa dari sekolah itu bisa kita tambahkan lagi. Kira-kira seperti itu. Adalah sebagai PNS tadi, memang objektif yang hard itu kan susah. Kan kenaikan jumlah sekolah, mungkin kenaikan jumlah sekolah disebabkan oleh penambahan SMA baru sendiri dan juga akibat ada perluasan dari sosialisasi yang kita lakukan. Itu akibat penambahannya. Saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Hermanto tadi. Kalau SMA baru itu diminta biasanya, ya kalau di Sumatera Barat itu diminta mengirim surat ke panitianya bahwa dia SMA baru. Jadi itu bisa diketahui. Kalau tidak, itu jarang, bisa tidak diketahui sekolah. Kemudian mengenai bidik misi, ya seperti tahun lalu, siswa itu mendaftar senam PTN, juga mendaftar bidik misi. Jadi dia peragat pendaftarannya dan kuota masing-masing untuk perguruan tinggi itu ditetapkan oleh kalau dulu ya sekarang cahaya gelap bagian pembelajaran dan kemahasiswaan ditentukan oleh kuota itu yang sebetulnya yang ingin kita dengarkan ini karena belum berhalangan lagi belum sebenarnya. Jadi kuota itu yang sebetulnya kita dengarkan berapa kuota. Tetapi kita sampaikan bahwa setelah ditetapkan kuota untuk masing-masing perguruan tinggi, biasanya kita bagi lagi untuk senam PTN-nya berapa dan untuk SPM PTN-nya berapa. Jadi ada lagi pembagian. Jadi kuota itu kita bagi lagi dan berapa pembagian itu terserah kepada perguruan tinggi masing-masing. Kalau diambil semuanya untuk senam PTN misalnya, berarti itu SPM PTN tidak ada lagi. Jadi itu biasa. Untuk